Halo teman-teman, selamat datang di Suara Dongeng. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dongeng selanjutnya. Terima kasih. Dongeng untuk hari ini adalah dongeng Kancil dan Gong Ajaib. Selamat mendengarkan. Di tengah hutan terdapat sebuah pohon rindang. Daunnya subur, cabang-cabang dan rantingnya sangat banyak. Di pohon itu banyak sekali tawon hutan yang bergerombolan membuat rumah. Di hari ke hari, semakin bertambah jumlah tawon-tawon tersebut. Ketika tawon-tawon itu bergerombolan di sarangnya, kelihatan seperti sebuah benda hitam yang sedang bergantung di ranting pohon. Ketika matahari sangat menyengat, si kancil berlari-lari kecil menuju pohon rindang itu. Ia ingin berteduh sambil melepaskan lelah. Saat melihat ke atas, tiba-tiba matanya yang tajam melihat ada benda yang tergantung di ranting pohon tepat di atas kepalanya. Cukup lama dia diam sambil mengawasi benda hitam tersebut. Hingga akhirnya ketika ada beberapa tawon yang berterbangan dan hinggap pada benda itu, ia baru mengetahui bahwa benda yang bergantung itu tidak lain adalah tawon yang sedang bergerombolan. Yakin benda itu adalah sarang tawon yang cukup besar, dalam hatinya ingin sekali menikmati madu yang ada di dalamnya. Tapi bagaimana cara mendapatkan madunya? Cukup lama si kancil berpikir untuk menemukan cara yang dianggapnya paling tepat untuk mengambil madu. Pada saat yang sama, tiba-tiba datanglah harimau. Air liur harimau keluar dari sela-sela giginya yang tajam begitu melihat si kancil yang kecil dan mulus. Pastilah dagingmu sangat lezat untuk makan siangku, Kancil. Gumam harimau. Kancil gemetaran ketakutan. Namun hewan cerdik itu menyembunyikan rasa takutnya. "Oh, kamu harimau?" sahut si kancil. "Sepertinya kamu kelaparan siang ini." Benar, Cil. Dan relakah dirimu untuk kumakan? "Berarti kau akan membunuhku." Itu sudah jelas. "Tapi tunggu dulu. Kau harus dengar kata-kataku." Apalagi, Cil? Aku ini sudah sangat lapar. Dari pagi belum makan sama sekali. "Aku di sini sedang menjalankan tugas," kata si kancil setelah diam beberapa detik, mencari alasan untuk menyelamatkan diri. Tugas apa itu, Cil? Tanya harimau penasaran. "Ini aku disuruh oleh Nabi Sulaiman untuk menjaga gongnya." Apa? Kamu disuruh menjaga gongnya Nabi Sulaiman? Di mana gong itu? "Itu," jawab si kancil sambil menunjuk benda yang bergantung di ranting pohon. "Gongnya itu milik Nabi Sulaiman, sedangkan beliau sedang pergi." Apakah kamu sudah pernah mendengarkan bunyi gong itu, Cil? Tanya harimau. "Oh, tentu kawan," jawab kancil. "Bunyinya sangat merdu sekali." Coba kamu pukul, Cil. Aku ingin mendengarkannya. pinta harimau. "Oh,
Jangan. Sekali-sekali jangan dipukul. Nanti aku mendapatkan marah dari Baginda Nabi Sulaiman. Aku tidak mau dihukum karena melanggar perintah. Cuma sekali aja, Cil. Masa kamu tidak mau? Desak harimau. Tidak, aku tidak mau, jawab si kancil menolak. Kalau begitu, aku sendiri yang akan memukulnya, pinta harimau. Kamu juga tidak boleh tanpa izin Nabi Sulaiman. Kamu jangan macam-macam, Cil. Kalau kamu tidak membiarkan aku memukul gong itu, maka sekarang juga kau aku terkam. Jangan dong. Jadi, biarkan aku memukulnya. Wah, gawat. Gawat gimana? Apa maksudmu? Kancil berkata lirih. Sebenarnya gong ini bukan hanya bersuara merdu, tapi siapa yang memukulnya dan mendengarkan suaranya akan ditakuti semua binatang lain. Artinya, dia akan menjadi raja di hutan ini. Mendengar keterangan itu, harimau makin penasaran. Ia mendengus dan siap menerkam si kancil. Kancil ketakutan. Harimau tidak main-main. Baiklah, kalau kamu tetap memaksa kawan, tapi tunggu dulu, karena aku tidak mau kena hukuman Nabi Sulaiman. Maka aku harus pergi dulu. Baru setelah aku pergi jauh, kamu boleh memukul gong itu. Aku setuju, Cil, jawab harimau. Kalau begitu, cepatlah kamu tinggalkan tempat ini. Selamat tinggal kawan. Semoga kamu bisa menikmati suara merdunya gong itu, kata si kancil. Setelah mengira si kancil pergi cukup jauh, harimau pun kemudian mengambil ranting kayu kering yang bergeletak di tanah, tidak jauh dari tempatnya berdiri. Ia segera mendekati benda hitam itu tanpa mengamat-ngamati terlebih dahulu dan langsung mengayunkan ranting tersebut. 2 kali harimau memukul dengan keras. Saat itulah gong yang dipukulnya bukan gong, tetapi rumah tawon. Tawon yang bergerombolan itu langsung mendengung marah. Harimau terkejut bukan main. Ia baru menyadari yang dipukulnya itu bukan gong, tetapi rumah tawon. Tawon-tawon itu dengan ganas menyerbu harimau. Kancil, keparat kau sudah menipuku, teriak harimau kesakitan karena disengat puluhan tawon. Harimau langsung lari meninggalkan tempat itu. Ia tidak ingin disengat lebih banyak lagi oleh tawon-tawon hutan yang sangat ganas tersebut. Si kancil yang bersembunyi di balik semak-semak hanya tertawa kecil melihat apa yang telah dialami harimau. Dia sangat senang karena keinginannya untuk mendapatkan madu tawon sebentar lagi akan terwujud. Sebab setelah rumah tawon tersebut dipukul oleh harimau, banyak sekali madunya yang bercecer di tanah. Sesaat setelah tawon-tawon itu tenang kembali, mulailah si kancil mendekati tempat itu dan memakan madunya yang sangat lezat. Sedang asyik-asyiknya menyantap madu, tanpa disadari oleh si kancil, ada seekor tawon yang hinggap di hidungnya dan menyengatnya. Aduh! Teriak si kancil sambil melompat-lompat kesakitan. Si kancil merasakan kesakitan yang luar biasa. Sambil menahan sakit, ia pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Nah, pesan moral dari cerita
Kancil dan gong ajaib adalah dalam setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Hendaknya kita terus berusaha dan berpikir jernih walaupun kondisi sangat tidak mendukung. Teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa tekan tombol lonceng ya untuk pemberitahuan dongeng selanjutnya. Dan ditunggu ya teman-teman next dongeng. Terima kasih. Bye-bye.